spesial, yang bulan yang istimewa, yang dikatakan namanya bulan-bulan haram. Arba'atu huruf, 4 bulan haram itu. 3 bulan itu berurutan. Bulan itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi ada namanya bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang istimewa. Penanggalan Islam kita harus paham, karena ada namanya penanggalan Syamsiyah, ada penanggalan Qamariyah, ada penanggalan Masehi, ada penanggalan yang Hijriyah. Insya Allah kalau penanggalan yang Masehi kita hafal semua 12 bulan itu. Kalau saya tanya ke bapak-bapak, ke adik-adik, hafal tidak? Mulai bulan pertama sampai bulan terakhir Masehi, hafal adik? Hafal? Apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hafal. Sekarang saya mau tanya Pak, gak yang bapak-bapak, yang gak anak-anak, yang gak ibu-ibu, kita tanya. Karena kadang-kadang hafal kita tahun Masehi, kadang-kadang lupa tahun yang namanya tahun Hijriyahnya kita. Penanggalan padahal kita orang Islam. Bulan pertama dalam penanggalan Islam bulan apa? Bulan Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Yang selanjutnya ketujuh Rajab. Selanjutnya Sya'ban. Selanjutnya Ramadan. Selanjutnya Syawal. Selanjutnya Zulqa'dah. Yang terakhir Zulhijjah. Alhamdulillah hafal, saya yakin. Cuma kalau saya pas yang di sebelah sana bapak, yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya lupa itu. Nah ini alhamdulillah kalau di sini saya yakin lah. Nah ternyata dari 12 bulan ini ada yang bulan istimewa. Nah di sini kita tidak bahas yang lain ya. 4 bulan ini nanti kita akan kerucutkan bulan Muharram. Ada apa peristiwa besar di bulan Muharram? Tetapi sepakat bahwa jumhur, sebagian besar ulama mengatakan bulan-bulan Muharram, bulan haram ini, bulan istimewa ini, bahwa sesungguhnya dikatakan bahwa seseorang yang melakukan amal-amal salih, kebaikan-kebaikan di bulan-bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ini, dan kita termasuk di dalam bulan-bulan yang haram, yaitu bulan Muharram. Lalu kita mengkerucut di bulan Muharram ini, sebenarnya ada apa peristiwa bulan Muharram ini? Jangan dikait-kaitkan dengan adat-adat yang agak kesirik-sirikan, takhayul khurafat. Karena biasanya ada itu. Kalau udah bulan Muharram, atau sebagian mengatakan namanya bulan Suro. Nah, itu sudah mulai ada macam-macam itu. Mulai dari malam 1 Muharramnya, 1 suronya, ayo pada melek-melekan, ya. Jangan ada yang tidur. Lalu ada ritual-ritual yang sifatnya mulai dari yang benar-benar syirik sampai yang talbis. Apa itu talbis? Talbis itu peradukan antara hak dan batil. Nah ini yang jelas kesyirikannya ada, atau yang kira-kira dia dua-duanya pakai talbis. Nah ini ada, hati-hati. Padahal harus kita pahami ya, bagaimana peristiwa di bulan Muharram ini. Sampai-sampai kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kenapa? Luar biasanya peristiwa di bulan Muharram bisa kita lihat. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa terlempar dari surga itu di bulan Muharram. Nabi Adam dengan Hawa. Kenapa beliau bisa terlempar dari surga?
karena satu saja dosa yang beliau lakukan. Satu dosa beliau lakukan, beliau terlempar dari surga, itu terjadi di bulan Muharram. Lalu peristiwa apa lagi yang terjadi di bulan Muharram? Peristiwa yang terjadi di bulan Muharram adalah saat Nabi Ibrahim alaihissalam disiksa, dibakar oleh Raja Namrud pada saat itu, dibakar, dan itu terjadi di bulan Muharram. Lalu apalagi yang terjadi peristiwa di bulan Muharram? Yang terjadi peristiwa di bulan Muharram adalah selamatnya Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya dari kejaran tentara Firaun, terjadi di bulan Muharram. Lalu apalagi yang terjadi di bulan Muharram? Nabi Yunus. Kita ingat Nabi Yunus, ya, beliau ya salah satu ujiannya adalah ditelan ikan yang besar. Ada yang menyebutnya ikan nun, ada yang menyebutnya ikan paus katanya, tapi bukan ikan paus ya. Nah ini menyebutnya itu terjadi, beliau diuji dan terlepas itu di bulan Muharram. Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Muharram, termasuk Sayyidina Husain. Ada yang tahu siapa Sayyidina Husain? Siapa Sayyidina Husain? Cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbunuh di bulan Muharram ini. Jadi dalam riwayat Sayyidina Husain itu terbunuh saat dalam peperangan, dipenggal kepalanya, lalu ada riwayat diambil kepalanya dijadikan tendang-tendangan seperti bola. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini peristiwa terjadi di bulan Muharram. Tapi mohon maaf, jangan mengikuti mereka orang-orang Syiah. Orang Syiah mengenang Sayyidina Husain tapi melakukan ghulu, melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan, menyakiti diri mereka. Apa? Dengan menyakiti diri mereka sampai melukai tubuh-tubuh mereka. Ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengenang bagaimana peristiwa Karbala letak. Kita tahu bahwa peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain terbunuh, tetapi bukan ghulu, bukan untuk menyakiti diri sendiri. Ini banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Lalu bagaimana dengan kita umat akhir zaman? Apa tindakan kita untuk mengenang bulan Muharram ini, memperingati Muharram ini? Maka yang terbaik adalah hijrah. Maka yang terbaik adalah hijrah. Hijrah itu seperti apa? Yang pertama yang perlu kita pahami, hijrah pertama adalah bagaimana kita benar-benar berpindah, berubah dari sesuatu yang sifatnya kita kejahiliahan menuju kepada kebaikan-kebaikan. Ini yang benar. Maka momentum terbaik bukan sekedar seremoni, bukan sekedar kita tiap tahun memperingati tahun baru, setiap tahun dilakukan, tapi selesai peringatan kita kembali ke komunitas masing-masing. Ini tidak pas. Ya. Yang terbaik adalah bagaimana setelah kita memperingati, kita mengerti, lalu benar-benar berhijrah, kita berubah. Maka yang terbaik adalah apa? Yang pertama adalah bagaimana kita bersyukur. Ini peringatan pertama, bersyukur alhamdulillah di tahun baru ini, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, bersyukur alhamdulillah di tahun ini
kita masih bisa sehat, bisa kumpul bersama keluarga. Alhamdulillah. Terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah di tahun ini ditambahlah keluarganya, punya anak lagi, momongan lagi, bersyukur. Bersyukur punya istri yang salehah, bersyukur. Bersyukur punya suami yang saleh, bersyukur. Bersyukur, maka tatkala bersyukur ingat kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi la syadid. Ingat. Saya mau tanya ke bapak-bapak, Pak, mau dapat rezeki sedikit apa rezeki yang banyak? Mau dapat rezeki sedikit apa rezeki banyak? Banyak. Yang ibu-ibu mau dapat rezeki sedikit apa rezeki banyak? Rezeki banyak. Yang anak-anak mau dapat rezeki sedikit apa rezeki banyak? Banyak. Maka syaratnya satu sebenarnya, bersyukur. Dalam kondisi apapun bersyukur. Ya. Lagi dalam kondisi lapang bersyukur. Dalam kondisi sempit bersyukur. Ada uang bersyukur. Tidak ada uang bersyukur. Bisa tidak ada uang bersyukur? Bisa. Teori. Tapi benar kata Allah, tatkala kita bersyukur dalam kondisi apapun, janji Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Janji Allah. Kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi ingat kata Allah, kalau kita kufur nikmat, maka ingat azabku amat pedih. Tapi kan kadang-kadang kita bilang, waduh kayak mana Pak, saya sudah bersyukur tapi belum. Nah ini, karena kadang-kadang mohon maaf kita menganggap yang namanya rezeki itu harta, yang namanya rezeki itu uang. Padahal rezeki di dalam Islam itu belum tentu uang. Maka kita harus bisa membedakan ya, antara rezeki dengan gaji. Ini rezeki itu dengan gaji berbeda. Gaji ada slipnya, kalau rezeki tidak ada slip. Rezeki bisa berupa macam-macam. Anak saleh rezeki, anak salehah rezeki, istri salehah rezeki. Ini maka bersyukur ini. Nah, bersyukur alhamdulillah dalam kondisi kita bersyukur. Ini maka bersyukur, maka dalam hal ini kita lihat alhamdulillah, kalau hari ini Allah berikan kita istri yang salehah, maka dalam kondisi bersyukur ini ayo kita lihat di 1 Muharram ini, di bulan Muharram ini, mari kita lihat, mari kita pegang dada kita, hati kita, mari kita lihat hari ini, tahun kemarin, kita lihat banyak mana kita melakukan kebaikan atau melakukan kesalahan. Ini banyak mana kita melakukan. Ternyata kalau kita lihat, mungkin kita banyak melakukan kesalahan. Banyak kita melakukan kesalahan. Baik itu yang laki-lakinya, yang perempuannya, suaminya, istrinya, ibu-ibu, istri itu kadang-kadang mohon maaf. Padahal luar biasa, saya ini konsultan keluarga sakinah. Banyak klien-klien kami itu yang masalah-masalah ya, perpecahan rumah tangga dan lain-lain, macam-macam. Ini kadang-kadang ada hal, padahal luar biasa. Ya. Kalau untuk ibu-ibu ini, para wanita itu ada satu yang tidak bisa didapati oleh laki-laki, para suami. Apa? Para istri itu, Bu, mau nggak masuk surga di mana pintu-pintu surga itu semuanya terbuka dan ibu-ibu bisa masuk lewat jalur manapun? Mau, Bu? Mau. Ini hadisnya jelas dan tidak untuk suami, tapi untuk istri, untuk perempuan. Apa? Jelas.
bahwa sesungguhnya manakala ada seorang mar'ah, ada seorang wanita, ada seorang istri yang dia menjaga sholat 5 waktunya, ini satu. Yang kedua, dia mampu menjaga kehormatannya. Nah, ini. Jadi dia menjaga kehormatannya. Kalau bahasa sekarang nggak selingkuh. Nah, ini. Yang ketiga, kalau yang ke satu kedua ini mudah biasanya. Yang ketiga, saya sering tanya kepada ibu-ibu. Yang ketiga ini rada-rada berat. Kenapa? Taat kepada suaminya. Nah, ini mulai taat kepada suaminya. Tatkala ini bisa dijalankan, maka sesungguhnya pintu surga terbuka dari manapun dan dia bisa memasuki lewat jalur manapun. Biasanya gagalnya yang di ketiga. Maka Bapak hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kita bersyukur dalam hal ini. Nah, ibu-ibu lihat, kadang-kadang mohon maaf niatnya baik, tapi kadang-kadang caranya salah. Gimana caranya salah? Mau datang pengajian, berangkat pengajian, nyuruh bapaknya, nyuruh suaminya, kadang-kadang bilang gimana? Tuh, saya mau pengajian ya, tolong itu, tolong. Kenapa? Nanti jemuran diangkatin ya. Nah, ini kadang-kadang ya. Awas ya kalau nanti kehujanan. Nah, ini. Ya, ini kadang tidak sadar, kadang-kadang tidak. Memang boleh Pak menyuruh suami, boleh, tidak salah. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang melebihi. Ini. Atau caranya niatnya benar, tapi caranya kurang pas. Pak bangun, mas bangun, kenapa? Lihat tuh jam berapa, tidur aja. Orang tidur ditanya jam, suaminya udah bilang aja, dia sudah orang yang bangun itu lihat aja sendiri. Nah, kadang-kadang begitu. Maka bersyukur kita hari ini. Ayo kita lihat. Ini yang pertama, kita peringatan tahun baru ini dengan cara bersyukur. Bersyukur. Hijrah kita ini berubah dari hal yang baik, dari suatu kejahiliahan menuju kebaikan-kebaikan. Setelah kita bersyukur, selesai baru kita nanti bagaimana? Setelah itu kita bertafakur, introspeksi diri, bahasa agamanya muhasabah. Ini luar biasa. Bagaimana kita hari ini, pernahkah kita bermuhasabah? Kita lihat, jangan-jangan hari ini kita jarang-jarang bermuhasabah. Lakukan muhasabah di tahun baru ini. Ustaz, muhasabah kok harus nunggu tahun baru? Muhasabah mah tiap hari juga bisa. Boleh. Tetapi tatkala ini ada momen tertentu, ya silahkan, tidak apa-apa. Termasuk saya katakan mohon maaf, ya, ada doa-doa yang itu memang bukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa-doa karangan para ulama terkait doa-doa akhir tahun dan awal tahun. Ini kadang-kadang mohon maaf, hal-hal yang tidak prinsip ini diperdebatkan hingga akhirnya ukhuwah umat Islam terpecah. Padahal secara hukum fikih namanya doa itu silahkan. Tapi kadang-kadang mohon maaf nggak ada itu, Rasul nggak pernah ngajarkan doa itu. Jadi nggak boleh. Doa itu harus yang ada Rasul, dari contoh Rasulnya. Doa yang tidak boleh ini tatkala ada ibadah-ibadah yang sifatnya muqayyad, maka perlu kita pahami hari ini. Ibadah itu terbagi, ada ibadah muqayyad, ada ibadah mutlaqah. Apa itu ibadah muqayyad? Ibadah muqayyad itu ibadah yang terikat secara langsung, yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan, sesuai dengan tata caranya, yang tidak boleh dirubah-rubah.
Gak boleh dikreasikan, gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Apa contohnya? Salah satunya sholat. Hadisnya jelas, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana melihat aku sholat, kata Rasulullah. Maka yang namanya sholat itu nggak dikreasikan, nggak boleh ditambah-tambah. Mohon maaf, mentang-mentang dia orang Padang. Mohon maaf kalau ada yang orang Padang di sini. Saya mau pakai sholat dua bahasa. Allahu Akbar, Allah gadang. Banyak begitu. Ini maka di sini ya jelas itu menjadi sesat. Karena itu ibadah yang muqayyad, yang terikat secara langsung, yang memang tak boleh ditambah, dikurangi dan lain. Dan definisi sholat secara bahasa doa. Nah, secara istilah sesuatu yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Maka disitulah yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikreasikan. Itu ibadah sholat ini. Nah, bagaimana kalau ada ibadah yang namanya ibadah mutlaqah, ibadah yang memang Allah perintahkan, Rasul perintahkan, tapi tidak secara spesifik Rasulullah katakan harus seperti ini. Maka dalam hal-hal seperti itu ada ruang-ruang ijtihad, ada kias. Contohnya apa? Zikir ini ya, Rasul sampaikan, Allah perintahkan, Rasul sampaikan, tapi tidak secara spesifik Rasul katakan harus seperti ini. Maka terbuka, orang boleh zikir 3 kali, orang boleh zikir 100 kali, orang boleh zikir 1000 kali. Silahkan, selagi tidak ada talbis di dalamnya, selagi tidak ada percampur adukan antara hak dan batil di dalamnya, maka di sini diperbolehkan. Dibolehkan itu. Ini, maka kita lihat, nah termasuk dalam hal ini doa. Doa selagi itu di luar sholat. Nah, yang tidak boleh kalau kita menambah-nambahnya yang kreasikan di dalam sholat. Di luar sholat berdoa boleh, silahkan. Ustaz, saya mau pakai doa pakai bahasa Jawa, boleh nggak? Boleh. Ustaz, saya pakai bahasa Sunda, boleh nggak? Boleh. Ustaz, saya mau pakai bahasa Lampung, boleh nggak? Boleh. Silahkan. Termasuk dalam hal ini ada ijtihad ulama, akhir tahun doa akhir tahun, awal tahun doa awal tahun, biasanya di awal Muharram kemarin. Ini kalau kita nggak mau berlapang dada, ini akan ada perpecahan. Yang satu nuduh ini hal-hal yang begitulah, mengada-ngada sesuatu hal yang baru dan lain sebagainya. Maka di sini mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, dan ukhuwah. Mari di Muharram ini kita lihat apa? Bermuhasabah, berintrospeksi. Mari ini tahun lalu bagaimana kita ukhuwahnya dengan saudara-saudara kita. Ini apakah hari tahun lalu kita masih hanya sekedar baik hablum minallah saja? Sholatnya baik-baik, puasanya baik-baik, haji berulang kali, haji, umroh berkali-kali, silakan itu. Tapi lihat bagaimana hablum minannasnya. Karena tidak dikatakan seseorang itu bertakwa kalau dia itu hanya baik hablum minallahnya saja. Maka kita lihat hari ini. Maka mari kita bermuhasabah hari ini, kita lihat hari ini bagaimana diri kita tahun lalu. Jangan lagi mendahulukan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat. Kalau ranahnya itu ranah khilafiyah, dalam hukum fikihnya jelas ada satu kaidah, la yungkaru al-mukhtalafi wa innama yungkaru al-mujma'alaihi. Seseorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak boleh mencegah hal itu kecuali sesuatu itu sudah disepakati oleh ulama. Kalau ranahnya para ulama, para imam-imam mujtahid, itu terjadi
ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Maka hari ini, di tahun ini, mari kita bermuhasabah, mari kita berintrospeksi diri. Dan luar biasa, orang-orang yang mampu bermuhasabah, orang-orang yang mampu berintrospeksi diri, maka jaminannya adalah surga. Kalau memang hari ini kita masih ada perpecahan sedikit terkait dengan masalah ukhuwah dengan saudara-saudara kita, mari kita rapatkan kembali ini. Kenapa? Ada satu jaminan, kata Rasulullah saat beliau mengatakan kepada para sahabat, kalian ingin lihat calon-calon ahli surga, kalian mau lihat siapa dialah ahli surga, maka dilihat itulah orangnya. Maka ada salah seorang sahabat yang meneliti melihat bagaimana amalan orang tersebut. Sahabat tersebut, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa dia calon ahli surga, dia adalah ahli surga. Lalu dilihat, ditelitinya, beliau datang bersilaturahim, beliau menginap ke rumah tersebut, sahabat tersebut, dan ternyata beliau tidak ada amalan yang istimewa. Lalu apa amalan yang istimewa? Ternyata setiap harinya beliau itu telah memaafkan siapapun orang-orang yang menzoliminya. Pertanyaannya hari ini kita, Pak, kalau ada orang-orang yang menzolimi kita hari ini, kita sudah maafkan dulu sebelum dia minta maaf atau belum? Ini ya. Kadang-kadang hari ini bagaimana kita mampu berbicara hijrah. Sementara hijrah yang dimau oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hijrah dalam arti hijrah bahasa biasa, tapi hijrah dalam arti kita keluar dari sifat-sifat kejahilian menuju kebaikan-kebaikan. Maka kenapa peristiwa hijrah itu luar biasa? Kenapa kalender Hijriah ini diambil dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW? Karena memang peristiwa hijrah ini yang diambil adalah apa? Agar memang seseorang itu bisa berpindah dari satu keburukan kepada kebaikan-kebaikan. Rasulullah dulu, sahabat sudah senantiasa mengatakan, ya Rasul, saat Rasulullah berjuang di Mekah, berdakwah, ayo kita hijrah saja. Apa kata Rasulullah? Nanti dulu sahabatku, belum ada ayat untuk yang menjelaskan yang turun kepadaku, belum ada wahyu yang turun untuk perintah hijrah. Maka Rasulullah tetap berdakwah di Mekah. Begitu turun ayat hijrah, maka Rasulullah menyampaikan, sahabatku sudah turun wahyu untuk kita berhijrah, maka silahkan kalian berhijrah, aku nanti belakangan. Kan kata sahabat bilang, ya sudah sih barengan aja, ngapain kok mau Rasul belakangan gitu. Ini apa kata Rasulullah? Mereka orang-orang kafir Quraisy itu mencari aku, yang mereka ingin sasar aku. Kalau kita berangkatnya bareng-bareng, nanti kita akan terus diganggu oleh mereka. Maka inilah sosok pemimpin. Beliau biarkan, ayo silahkan keluar, hijrahlah, aku tetap di sini. Siapa yang mendampingi Rasul pada saat itu? Sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat muda dan masih saudara beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali ini waktu itu masih muda, dan pada saat itu beliau menemani Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali. Kata beliau, "Hai Ali, kau tinggal tidur di kamarku," kata Rasulullah.
Siap ya Rasul. Ya. Kenapa aku disuruh tinggal di kamarmu, tidur di kamarmu ya Rasul? Orang-orang kafir itu mengincar aku, bisa jadi dia akan membunuhku. Ini maka Sayyidina Ali ini tokoh muda, sahabat yang muda saat itu, cerdasnya luar biasa, taatnya luar biasa. Ini maka beliau katakan, beliau sami'na wa ta'na, siap. Sahabat Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah untuk berangkat hijrah terlebih dahulu. Coba kalau Sayyidina Ali itu orang yang nggak taat, kalau dia agak minterin sedikit karena dia orangnya masih muda. Nah, anak muda bilang, ya Rasul, kenapa aku yang disuruh? Itulah yang agak tuaan dikit, Abu Bakar. Maka kan bisa, tapi tidak. Dan sahabat Abu Bakar mendampingi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dampingi itu sampai di perjalanan. Beliau beristirahat di Goa Sur. Di Goa Sur, beliau kata sahabat Abu Bakar, nanti ya Rasul jangan masuk dulu. Aku akan membersihkan, aku akan memastikan gua ini aman atau tidak. Sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar memastikan terus. Begitu dirasa aman, ternyata akhirnya beliau masuk. Tapi ternyata apa? Saat itulah musibah terjadi. Sahabat Abu Bakar tersengat hewan. Dalam riwayat dikatakan sejenis kalajengking. Jengkingnya Arab besar. Tapi sahabat Abu Bakar diam saja, pucat, nggak ngadu, nggak ngomong, nggak bilang ke Rasulullah. Sampai Rasulullah katakan, hai Abu Bakar, kenapa engkau? La takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Kenapa? Rasul menyangka sahabat Abu Bakar takut. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kata sahabat Abu Bakar, aku tidak takut ya Rasulullah. Kenapa kau? Aku ini sengat, ini hewan ini. Kalau bahasa kita sekarang ya, apa nggak ngomong? Nah, itu kalau bahasa kita. Aku tidak ngomong. Nah, ini. Maka seketika Rasulullah ambil, beliau pegang tangan Sayyidina Abu Bakar yang sakit, lalu beliau membacakan Al-Fatihah, lalu beliau meludah, diludah, dan seketika itu ya, sengatan yang tadinya tangannya bengkak ya, dari sahabat Abu Bakar itu langsung sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ludahnya naik, itu ludahnya Rasul. Coba kalau ludahnya kita, sembuh nggak? Ludahnya adik-adik itu disengat kalajengking, diludahin langsung, sembuh nggak? Tambah bengkak. Iya. Allah bisa. Kenapa kelebihan Rasulullah? Mukjizatnya Rasulullah. Jadi jangan disamakan nanti. Tahu-tahu nanti ludahnya yang lain. Maka di sini kelebihan Rasulullah. Ludahnya Rasulullah pada saat itu. Dan ini menjadi dalil juga, walaupun banyak dalil-dalil yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga meruqyah. Jadi dalil tentang ruqyah banyak, salah satunya ini, dan Rasulullah meruqyah. Jadi ruqyah itu ada macam-macam, ada dua macam. Ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang ghairu syar'i. Nah, ruqyah yang syar'i, ruqyah yang memang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ruqyah yang ghairu syar'i itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan cenderung kepada kesirikan ataupun setidak-tidaknya ada talbis, percampur adukan antara hak dan batil di dalamnya.
Maka ada hadis, inna ruqa wa tamaimah wa tiwalah sirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah itu jimat, dan tiwalah itu sihir guna-guna, itu adalah syirik. Jadi maksudnya ruqyah itu ruqyah yang ghairu syar'i, ruqyah yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, begitu cintanya para sahabat-sahabat itu, termasuk Sayyidina Abu Bakar, untuk apa? Menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga singkat cerita, akhirnya beliau bisa berhijrah sampai ke Madinah. Tahu Bapak, saat beliau sudah berhijrah sampai ke Madinah, apa yang pertama dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Masjid. Ya. Kenapa Rasulullah membangun masjid? Ada yang tahu? Rasulullah membangun masjid, tapi kenapa beliau membangun masjid? Karena sesungguhnya Rasulullah ingin membangun agar moral, akhlak ini menjadi baik. Maka masjidnya yang dibangun. Maka jelas Pak, mudah sekarang Pak. Kalau di satu tempat masjidnya itu baik, insya Allah lingkungan sekitar itu pun menjadi baik. Kita mencontoh Rasulullah pertama kali beliau hijrah, beliau ke Madinah. Apa yang dibangun? Masjid. Kenapa? Beliau ingin membangun masyarakat yang akhlaknya baik. Dan membangun akhlak baik tidak bisa tidak. Salah satunya adalah membangun masjid. Karena masjid itu difungsikan bukan cuma untuk sholat jamaah. Luar biasa. Kalau di sini mah sholat jamaahnya ramai terus sampai penuh Pak ya. Insya Allah, alhamdulillah ya. Subuh sampai penuh ya. Alhamdulillah. Sampai ke belakang, alhamdulillah. Ya. Subuh, zuhur, asar, ya. 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 Maghrib, isya. Tapi biasanya kalau di perumahan-perumahan itu yang agak sepi-sepi itu di zuhur sama asar kan. Ya. Ramai-ramai itu di subuh, di maghrib dan di isya. Nah ini, kalau kita mau berbicara tentang hijrah, maka pertama bagaimana momentum inilah yang kita buat kali ini. Saya katakan Pak, Ibu, ya, nggak ada gunanya, tanda kutip, nggak ada gunanya itu dalam arti begini, ya kurang maksimal lah. Kalau kita hanya setiap tahun sekedar peringatan seremonial aja. Tahun baru peringatan, selesai peringatan sampai malam-malam selesai kita. Ustadznya biasanya kan sampai malam ya. Kalau di kampung-kampung Pak begitu. Saya pernah ngisi itu ya, ngisi di Lampung Tengah yang masyarakat etnisnya itu orang-orang Jawa. Nah biasanya kalau di daerah-daerah sana etnisnya orang Jawa, saya pakai syair-syair bahasa Jawa gitu kan. Itu, tapi kan saya lihat situasi dan kondisi. Kalau di masjid ya enggak lah, ya. Kalau di tempat-tempat yang lain itu biasanya pakai begitu. Ya, itu sih biasanya sampai malam mereka dan betah itu seperti itu. Tapi kadang-kadang, ya hati-hati hari ini. Banyak orang-orang yang sampai malam dia mengikuti pengajian tahun baru Hijriah. Ustaznya bilang, ayo kita berhijrah. Subuh Pak. Waduh, sedih. Di masjidnya, luar biasa. Iya, nggak berimbang. Waktu pengajian malamnya itu ramai Pak. Begitu subuhnya, nah itu ya biasa lah, ya, penghuni tetapnya lah. Nah ini hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mohon maaf gitu ya. Kabur maktan, tahu Pak kabur maktan? Tahu? Anak-anak adik-adik tahu kabur maktan? Ya. Tahu Pak? Orang-orang yang
kita melakukan berkata-kata baik, menyampaikan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata kita melanggar, justru melakukan kemaksiatan itu. Kalau kata orang Jermannya sana, itu jargoni. Mohon maaf kalau ada yang namanya jargoni di sini. Ya, mohon maaf. Ada nggak? Nggak ada ya? Aman. Iso ngajar nggak iso ngelakoni. Bisa nyampaikan baik-baik. Nah, hati-hati. Maka saya katakan yang terbaik adalah bagaimana setelah kita ada momen ini, hijrah itu benar-benar hijrah. Maknanya apa? Mulai yang dulu, kalau kata orang Arab itu da'il madi fil madi, yang lalu biarlah berlalu. Kalau tahun lalu kita masih punya masa-masa kelam, kita masih punya masa-masa jahiliyah, sudah tinggalkan itu. Tutup buka lembaran baru. Kalau dulu sholat-sholatnya jamaahnya masih suka bolong-bolong, tahun ini jangan bolong-bolong lagi. Kalau bapak-bapaknya dulu masih malas ke masjid, sekarang harus ke masjid. Tapi kalau di jemaah sini bapak-bapaknya saya yakin ke masjid terus Pak ya. Insya Allah. Istiqomah ya, insya Allah. Ini harus masjid yakin. Nah, ibu-ibunya kalau ada bapak-bapaknya, suami-suaminya itu nggak mau ke masjid, ya kasih jilbab. Iya. Mas, apa? Kalau memang nggak mau ke masjid, nih pakai aja jilbab. Kita nggak usah bicara hukum fikih lah. Hukum fikih mah sampai hari kiamat, 2 hari sebelum kiamat nggak selesai khilafiyah. Karena kalau kita bilang iya yang satu pakai mazhab Syafi'i kan sunnah muakkad deh. Sunnah muakkad kan nggak wajib jamaah itu. Nah, akhirnya sunnah muakkad. Akhirnya udah sunnah itu karena apa? Pemahaman kita, Pak, saya mau tanya. Dulu waktu kita ngaji TPA, ngaji sama guru-guru ngaji kita, pemahaman definisi sunnah itu bagaimana, Pak? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya ini akhirnya. Nggak salah sebenarnya definisi itu, tapi akhirnya karena kita sudah mindset kita, pemikiran ini dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, akhirnya ya sudah, orang ditinggalkan juga nggak apa-apa kok. Hati-hati, walaupun sebenarnya itu definisi tidak salah, tapi sebenarnya apa yang lebih tepat? Ditinggalkan rugi, Pak. Apa yakin kita dengan amalan-amalan yang fardu kita sudah sempurna? Yakin, Pak? Sholat kita yakin Allahu Akbar, ya kadang kita Allahu Akbar lupa, kita ingat sana ingat sini. Maka untuk menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kita yang mungkin masih belum sempurna, ya dengan banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Jangan menjadi orang-orang yang ingkar sunnah. Ini, maka ayo momen ini untuk kita perbaiki. Maka kenapa Syekh Al-Jawadi Al-Muni mengatakan orang ibadah itu ada 3 tingkatan yang semuanya sah, kata beliau. Yang pertama kata beliau, Syekh Al-Jawadi Al-Muni mengatakan bahwa orang yang beribadah itu diibaratkan seperti hamba sahaya. Yang kedua, orang yang beribadah diibaratkan seperti pedagang. Yang ketiga, orang yang beribadah diibaratkan seperti orang yang merdeka. Siapa mereka yang diibaratkan seperti hamba sahaya? Yang ibadahnya sekedar gugur kewajiban, Pak. Sudah sih, yang penting kan sholat. Jam berapa sholat subuh? 5:30. Jam berapa sholat zuhur? 2:30. Jam berapa sholat asar? Jam 5. Jam berapa sholat isya-nya? Sebelum tidur. Sudah sih, yang penting kan sholat. Gitu aja kok repot. Ya ini ibadahnya sah menurut saya Al-Jawadi. Cuma tingkatannya berbeda, nilainya berbeda. Di hadapan Allah juga berbeda. Orang yang ibadahnya seperti hamba sahaya. Jadi subuh kesiangan,
zuhur kesibukan, asar kecapean, maghrib kelupaan, isya ketiduran. Lalu ada yang orang ibadahnya kan Jawadir Murid katanya apa? Ibadahnya seperti pedagang. Maka, siapa yang ibadahnya seperti pedagang? Yang mereka untung rugi. Ngapain saya capek-capek ke masjid? Saya emang dapat apa? Ngapain saya tahajud? Malam-malam mending tidur, dapat apa? Ini. Maka kenapa ada hadis-hadis motivasi? Ada hadis-hadis dhaif. Ingat, hadis dhaif selagi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka itu ulama jumhur mengatakan boleh sebagai fadilah amal, bukan untuk hujah, boleh dipakai. Ini, maka kadang-kadang diberikan itu. Dan ada ibadah yang seperti orang merdeka, yang mereka beribadahnya hanya mengharap ridho Allah SWT. Mudah-mudahan kita tingkatannya yang ini. Maka wajar orang-orang yang kayak pedagang itu biasanya dia nggak mau melakukan karena nggak tahu apa-apa. Sholat, ya, kita sholat qiyamul lail, tahajud, nah itu karena nggak tahu fadilahnya, nggak tahu keutamaannya. Padahal luar biasa, Pak. Kalau tahun lalu kita belum tahajud bersama keluarga tercinta, yuk kita lakukan tahun ini istiqomah. Kalau saya yakin bapak-bapak di sini mungkin kalau tahajud sering tahajudnya, bapaknya tahajud, ya suaminya tahajud, istrinya tahajud. Tapi pertanyaannya, yuk berjamaah suami istri, kalau bisa ajak anaknya. Pernah Pak? Pernah tahajud bersama istri? Pernah? Selama kita menikah pernah? Ini. Padahal istri yang terbaik itu adalah yang mana dia itu di malam hari membangunkan suaminya, lalu diajak untuk sholat berjamaah qiyamul lail, kalau nggak mau dipercikan pakai air. Pernah Pak dipercikin air sama istrinya? Pernah? Suruh sholat? Pernah? Belum. Oh belum nikah? Belum nikah lagi? Oh belum nikah lagi. Ya, oh. Suami yang baik adalah yang dia itu membangunkan istrinya di tengah malam, lalu diajaknya untuk sholat qiyamul lail berjamaah. Pernah Pak bangunin istrinya untuk qiyamul lail berjamaah? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Ini bagaimana kita kita coba tahun ini momentum. Maka saya sering sampaikan dalam beberapa kajian, saya mengisi beberapa kajian. Sudah, nggak usah bicara panjang lebar, tinggi-tinggi. Gitu. Yuk, momentum tahun baru hijrah ini, yuk adakan pengajian keluarga. Bagaimana pengajian keluarga? Bukan pengajian keluarga itu bapaknya ngaji sendiri di kamar di ruang depan, istrinya ngaji sendiri di kamar, anaknya ngaji sendiri di belakang. Bukan. Ngaji bersama itu saling simak menyimak. Minimal baca terjemahannya lah, biar tahu tadabbur itu. Dan itu istiqomahkan setidak-tidaknya minimal sepekan sekali saja. Rasakan nikmatnya. Coba rasakan lagi nikmatnya tahajud berjamaah. Saya rasakan itu. Mudah-mudahan ini bukan satu ketakaburan, mudah-mudahan ini bukan satu riya, tahadus binikmah. Luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Lakukan itu. Nah ini momen inilah benar-benar kita berhijrah, tidak hanya sekedar seremoni yang belaka. Terakhir pertanyaan ini Pak. Pak, yang hadir hari ini, malam ini, siap untuk istiqomah
taat kepada aturan Allah dan Rasulnya, siap? Siap untuk memakmurkan rumah Allah, masjid ini, siap? Siap. Siap besok pagi sholat subuh berjamaah di sini, siap? Siap. Tidak menjadi orang-orang yang terlambat, injury time saya sering menyebutnya. Jadi apa? Ada Pak di masjid yang sebelah sana, karena saya rutin isi kajian itu. Sebulan sekali saya isi rutin kajian di sana. Jadi kajian subuh itu. Jadi saya datang masih sepi biasa gitu. Sepi gitu. Kenapa? Ini memang gak ada orang. Tapi begitu sudah azan selesai gitu kan, terus baru mulai ramai itu, ramai. Bahkan ada yang masbuk gitu. Nah ini ya nggak apa-apa, bagus. Cuma kalau bisa, keutamaan itu kalau bisa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang masbuk. Ini siap. Kalau seandainya yang datang di sini berdakwah, satu orang ngajak satu saja, bisa istiqomah terus, luar biasa dakwah kita. Dan kita coba momentum tahun baru Hijriah ini, yuk kita coba berdakwah untuk kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kepada kebaikan-kebaikan. Berdakwah, dakwah itu bukan untuk khusus orang ustadz saja, kiai saja, bukan mubalik saja, tapi kita balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Siap kita nanti untuk berdakwah. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Maka kita coba, insya Allah tahun ini kita mulai mencoba ke arah yang lebih baik. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang merugi adalah yang hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang celaka adalah yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Maka tinggal kita lihat hari ini bagaimana kita. Gak usah melihat orang lain, gak usah mencela orang lain, tidak usah ngejek orang lain, tapi lihat muhasabah, lihat diri kita. Bagaimana dengan diri kita hari ini? Kalau hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Pertahankan itu, istiqomah. Istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu yang bisa menjaga kita. Karena al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Dan kalau bisa kita berjamaah, dekat dengan orang-orang saleh. Itu yang penting. Bagaimana kita hari ini menjadi orang-orang yang baik, saling menasehati. Tapi kalau kita melihat diri kita hari ini masih sama dengan hari kemarin, berarti kita masih menjadi orang-orang yang merugi. Maka terus